Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Hidayahni dengan NIM 09021282227060. Jadi kami dari kelompok 6 dan kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu implementasi deteksi masker wajah menggunakan metode deep learning dan image processing pada model AI sederhana. Jadi tentang face mask detection, jadi program ini tuh untuk mendeteksi apakah seseorang mengenakan masker wajah atau tidak dalam gambar atau video real time. Nah, fitur-fitur yang kami buat itu yaitu deteksi masker wajah dengan image inputan, yang kedua ada deteksi masker wajah dengan video real time, dan yang ketiga ada training model detektor masker wajah. Lalu metode yang kami gunakan ada 3, yaitu ada deep learning, deteksi wajah, dan klasifikasi masker menggunakan convolutional neural network atau CNN. Kemudian ada image processing, yaitu visualisasi hasilnya. Kemudian ada augmentasi data, yaitu pelatihan model detektor masker wajah dengan memperluas dataset image. Selanjutnya yaitu tahapan kerja program. Nah, jadi ada 3 tahapan kurang lebih, yaitu pertama melakukan training dengan menjalankan Python train maskdetector.py, yaitu dataset. Setelah didapatkan model training, lakukan pengujian dengan menjalankan Python detect mask image.py, yaitu image example atau masker.png-nya. Kemudian apabila berhasil, dapat dilakukan pengujian real time dengan menjalankan Python detect mask video.py. Nah, jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika inputannya image, maka hasilnya akan seperti ini. Dan kedua, ada real-time video, hasilnya juga seperti ini. Jika dia memakai masker, maka akan dituliskan memakai masker dengan persenannya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tania Kalista dengan NIM 09012822227070. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait train mask detector. Yang pertama itu kita menggunakan argumen parser untuk memudahkan penggunaan argumen dari terminal. Jadi di sini kita membuat objek argumen parser untuk mengatur argumennya. Di sini ya ini untuk path input dataset, ya ini untuk path output plot, dan yang ini untuk path output model. Lalu selanjutnya load image. Di sini kita menggunakan Oswald untuk membuat gambar dan labelnya ke dalam list. Selanjutnya data preprocessing. Di sini kita mengubah data dan label menjadi array NumPy dan melakukan one-hot encoding pada labels. Lalu selanjutnya data augmentation, itu kita menggunakan image data generator untuk melakukan augmentasi data pada training set. Model arsitekturnya di sini kita menggunakan MobileNet V2 sebagai base model. Lalu kita juga menambahkan layer di atasnya untuk membuat model deteksi masker. Untuk model compilation di sini kita menggunakan ADAM optimizer dan binary cross entropy loss. Terus model training di sini melatih model dengan menggunakan data training. Terus model evaluation di sini mengevaluasi model menggunakan data testing dan menampilkan classification reportnya. Lalu model saving di sini menyimpan model ke file H5. Terus ini plotting untuk membuat plot loss dan akurasi dari proses training. Oke, jadi saya Evan Febrian dengan NIM 09021182227033. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai detect mask image file. Di sini ada beberapa yang digunakan yaitu TensorFlow, kemudian NumPy, ada ArcParse, CP2, dan juga OS. Kemudian untuk kode ini, dia akan mengimport image inputan dari dengan path image, path yang ini. Kemudian untuk bagian ini, dia akan membaca deteksi wajah dari disk dengan cp2.dnn.readnet. Nah, yang ini. Kemudian untuk kode ini, dia akan mendeteksi masker wajah dari disk yang akan dimasukkan ke dalam CNN atau jaringan syaraf tiruan konvolusi. Nah, kemudian di kode ini dia akan menginput gambar dari disk dengan cp2 dan kemudian akan menyalin. Setelah itu, kode ini akan digunakan untuk merepresentasikan gambar input yang dimasukkan ke dalam CNN tadi. Nah, kemudian untuk kode ini, dia akan memproses masukan ke dalam model deteksi wajah dengan forward. Kemudian di sini ada perulangan untuk mendeteksi wajah dan nilai kepercayaan yang akan diekstrak. Jika kepercayaan di bawah nilai argumen bakal dilewatkan. Di sini ada kode ini, dia akan
dibuat kotak pembatas atau bounding box yang berisi wajah yang terdeteksi. Nah, kemudian kode ini dia akan menampilkan hasil dari image yang berisi wajah yang sudah di bounding box yang terdeteksi tadi. Kemudian untuk kode yang ini, dia akan mendeteksi wajah tadi dan bakal dimasukkan ke dalam model deteksi masker. Nah, yang ini akan menentukan pakai masker atau tidak dari wajah yang terdeteksi tadi. Kemudian untuk kode ini, apabila menggunakan masker, dia akan berwarna hijau, dan bila wajahnya tidak menggunakan masker, maka akan berwarna merah untuk bounding box-nya. Kemudian kode yang ini, dia akan menghasilkan deteksi masker dan label tadi, kemudian akan ditambahkan ke dalam image asli, karena yang diproses tadi adalah image salinan. Dan ya, kemudian untuk fungsi ini tentu saja untuk menampilkannya ke dalam Windows yang baru. Mungkin cukup sekian, dan akan dilanjutkan dengan teman saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Nopran dengan NIM 0902 1182 2275. Jelaskan mengenai program yang telah kami buat dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Yang pertama adalah Depth, Detect, and Predict Mask, Frame, Face, dan Masknet. Kita menggunakan 3 parameter, yaitu frame, fastnet, dan masknet. Nah, untuk frame ini sendiri yaitu frame gambar video, fastnet itu model detektor wajah, dan masknet itu model detektor masker. Nah, program ini digunakan untuk memprediksi apakah orang harus menggunakan masker atau tidak. Kemudian kita menggunakan construct the argument parser, yaitu dari sini ini kita mendefinisikan argumen yang dapat diterima dari baris perintah seperti font untuk model detektor wajah dan masker, serta tingkat kepercayaan dari deteksi wajah tersebut. Kemudian kita juga menggunakan itu fastnet dan masknet, yaitu ini digunakan untuk memuat detektor wajah dan masker yang telah dilatih sebelumnya dari disk dan variabel fastnet dan masknet. Kemudian kita juga menggunakan PS Video Stream SRC0. Berarti kita memulai video startnya menggunakan webcam SRC0 untuk startnya, kemudian time slip tidak menunggu beberapa detik untuk memastikan sensor kamera telah siap sebelum memulai proses deteksi. Kemudian kita juga menggunakan loop over the frames from the video stream, yaitu pengulangan. Jadi kita akan mengambil pengulangan ini dimulai dari sini sampai dengan break. Artinya kita mengambil video frame dari video stream, yaitu mengubah ukurannya menjadi 400 pixel, kemudian memanggil fungsi detect and predict mask, yaitu untuk mendeteksi wajah dan memprediksi penggunaan masker pada setiap frame. Menentukan label, yaitu menggunakan masker atau tidak, yang ini. Oke, kemudian menampilkan hasil deteksi pada frame video dalam bentuk kotak bonding. Itu saja. Baiklah, jadi nama saya Muhammad Rina Rashid dengan NIM 09021282227099. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi pendeteksi masker. Nah, di sini dapat dilihat kami membuat interface dari aplikasi masker itu sendiri dengan menggunakan PyQt 5, di mana PyQt 5 ini biasa digunakan untuk membuat graphical user interface dari aplikasi Python. Nah, di sini terdapat fungsi utama, fungsi main, di mana fungsi main ini akan menjalankan QA application yang membuat window baru dengan window title-nya Face Mask Detection App dengan resolusi 100 x 100 x 800 x 600. 800 x 600 lah resolusinya. Di mana ada 3 fungsi utama yang akan dijalankan, yaitu run detection on image, run detection on video, dan terrain detector. Mungkin langsung bisa saya demokan aplikasinya. Untuk menjalankan aplikasi dapat menggunakan komen Python dan nama file app.py, di mana filenya itu app.py. Muncul window baru, terdapat 3 tombol, yaitu deteksi masker pada gambar, deteksi masker pada video, dan latih detektor pada masker seperti yang telah kita buat tadi di sini. Saat kita klik latih deteksi masker pada gambar, dia akan muncul sebuah window baru dan kita akan nanti disuruh menginputkan foto. Misalnya saya input foto demo. Nah, dapat dilihat berhasil, dia tidak menggunakan masker 100%. Untuk deteksi masker pada video, kali ini saya tidak dapat mendemokannya karena videonya sedang digunakan untuk melakukan record ini, dan
tombol ketiga yaitu latih detektor masker. Ini juga tidak perlu saya jalankan karena saya telah mendapatkan model dan plot dari training masker sebelumnya. Baiklah, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.